Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bika, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan selalu sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan ya. Oke, di episode ketiga kali ini bertemu lagi dengan aku, Anissa Fitri, dengan tema memaknai karya sebagai siklus resonansi kebaikan. Wah, kalau didengar-dengar dari judulnya ini udah menarik banget. Wah, tentunya udah gak sabar nih pembahasan kita kali ini tuh tentang apa. Oke, tenang-tenang, akan aku kasih tahu. Nah, sahabat Bika, di episode ketiga kali ini aku gak sendiri, karena aku akan ditemani oleh salah satu founder Bika Indonesia, bernama Mahira Clarita Garini Hasna, atau yang sering disapa dengan Garin. Kita akan diskusi tentang bahasan yang menarik banget nih, yaitu tentang mitos atau fakta. Jika sebuah komunitas saat ingin berkarya itu perlu dana atau enggak sih? Nah, mesti menarik banget nih. Karena dana atau uang itu sesuatu yang sensitif ya untuk dibahas. Akan tapi di kesempatan kali ini, Garin akan mengupas tuntas tentang pentingnya dana dalam berkarya. Plus, ada tambahan lagi nih. Garin juga akan memaparkan tentang tips-tipsnya berkarya ala Bika Indonesia. Yuk, tanpa panjang lebar lagi, karena pasti sahabat Bika udah gak sabar lagi nih dengerin penjelasan dari Garin. Yuk, kita dengerin, kita simak bareng-bareng. Aku saranin sih kalian bisa ambil buku catatan dan juga bolpen. Pokoknya simak baik-baik ya. Apa harus punya banyak dana untuk bisa berkarya? Tentunya tergantung dengan karya apa yang ingin kita ciptakan. Banyak karya-karya yang bisa kita buat tanpa mengeluarkan banyak dana, atau bahkan tidak perlu mengeluarkan sama sekali, dengan cara menggunakan barang-barang atau hal-hal yang kita miliki dan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada. Contohnya ketika kita ingin membuat konten di Instagram, di TikTok, di YouTube. Nah, kita bisa menggunakan smartphone yang kita miliki dan memanfaatkan Wi-Fi di sekolah, di kantor, maupun di tempat-tempat umum yang memang menyediakan. Contoh lainnya, misal kita ingin membuat barang kerajinan dari barang bekas. Jadi kita merecycle barang-barang bekas yang tadinya hanya teronggok di pojokan, kita anggap sebagai sampah, kita sulap menjadi barang-barang yang kini bernilai seni, bernilai guna, bahkan bernilai jual. Namun memang tidak bisa kita pungkiri, banyak juga karya-karya yang kalau kita ingin membuatnya, kita juga perlu banyak dana. Misal kita ingin membuat suatu inovasi di bidang farmasi. Kita ingin membuat suatu obatan baru, metode pengobatan baru, atau kita ingin membuat suatu alat yang nggak bisa kalau menggunakan barang-barang bekas, harus baru. Nah, yang seperti itu contoh-contoh karya-karya yang membutuhkan dana yang tidak sedikit karena membutuhkan biaya untuk penelitian, untuk membeli komponen-komponen yang tidak murah. Namun sebagai seorang pencipta, sebagai seorang yang ingin berkarya, apalagi yang sudah memiliki kemauan dan komitmen, itu tidak perlu menjadi suatu kekhawatiran yang besar, karena banyak peluang-peluang yang tersedia dan bisa kita manfaatkan untuk mendapat sokongan dana. Asalkan kita bisa pandai melihat peluang tersebut dan mau untuk mencobanya. Selain itu, ada juga nih suatu konsep filosofis yang bagus banget, membantu kita untuk lebih optimis dalam mewujudkan karya yang ingin kita ciptakan, yaitu konsep LOA. Nah, ini bukan LOA untuk itu ya, surat ketika kita ingin mendaftar beasiswa. Nah, ini singkatan yang kepanjangannya adalah Law of Attraction.
Atau bisa kita sandingkan juga dengan ungkapan kata-kata adalah doa. Bisa juga the power of your mind. Jadi yang dimaksud di sini adalah sebetulnya kita itu menarik bukan apa yang kita inginkan, tapi kita menarik apa yang kita yakini itu terwujud, baik positif maupun negatif. Jadi ketika kita yakini itu terwujud, kita bayang-bayangkan itu akan terwujud. Bagaimana saat itu terwujud? Nah itu pikiran kita akan terpusat ke sana, kemudian bisa terwujud dalam perkataan maupun perbuatan. Dan disitulah nanti semesta akan bergerak dan membantu kita untuk mencapai apa yang kita yakini itu terwujud. Kemudian kalau dari pengalaman kami di Bika Indonesia, sebetulnya kami berempat ini, saya, Garin, Anis, Mbak Dia, dan Mas Ipul itu sebetulnya kami tidak saling kenal sebetulnya. Mungkin saya dan Anis yang cukup dekat karena sudah menjadi teman sejak SMA. Mbak Dia sebetulnya juga satu SMA, tapi saat itu kami belum pernah ketemu. Kita disatukan, terus kita ngobrol, dan ternyata setelah kita baru tahu, ternyata masing-masing dari kita tuh dulu punya keinginan yang sama, yaitu ingin menulis suatu buku. Kalau saya sudah sejak dari SMA inginnya tuh. Ternyata terwujud saat saya semester 3 atau 4 kuliah. Itu sebuah keajaiban kalau menurut saya. Selain itu, ditambah lagi diwujudkannya berupa suatu buku yang akhirnya bisa kita perjualbelikan. Bisa kita sebarluaskan agar buku yang kami buat itu bisa bermanfaat bagi orang yang lebih banyak. Nah, itu benar-benar sesuatu yang di luar ekspektasi sih. Tapi itu ada di impian saya pada saat itu. Alhamdulillah mendapat pendanaan dari Kemenristek Dikti melalui program Kreativitas Mahasiswa tahun 2019. Dari situ kami kembali memutar dana yang ada itu untuk kami wujudkan menjadi karya buku kedua, yaitu buku Seni Menata Cita yang kami buat bersama 8 penulis lainnya. Berarti betul bahwa law of attraction itu ada buktinya gitu. Ketika kita ingin membuat suatu karya, kita harus optimis bahwa karya itu bisa kita wujudkan. Entah nanti bagaimana perjalanan ke depan, tapi kita optimis dulu. Tapi kita juga harus tetap menyerahkan semuanya kepada Sang Pencipta. Nanti apapun keputusannya, itu adalah yang terbaik. Pasti kita mendapatkan hikmah kok. Entah itu berupa bertambahnya relasi, bertambahnya pengalaman. Yang penting kita mau mencoba peluang yang ada di depan. Kemudian kalau soal mendapatkan sokongan dana, itu beberapa peluang yang mungkin bisa saya sampaikan di sini. Itu bisa teman-teman coba melalui mengikuti lomba penelitian atau lomba bisnis. Selain itu juga ada menjalin kerjasama dengan pihak lain. Kemudian mendapatkan sponsor. Atau juga membuka kesempatan pihak lain untuk berinvestasi di
perusahaan atau di bisnis, di komunitas teman-teman. Nah, selain itu yang tidak kalah pentingnya, setelah mendapatkan kesempatan berupa mendapat pendanaan, sokongan bantuan dana. Nah, itu perlu juga memiliki perencanaan keuangan yang baik dan pencatatan yang rapi. Biar dana yang kita dapatkan itu kita tahu peruntukannya untuk apa, pengeluarannya untuk apa, dan bisa kita maksimalkan, bisa kita optimalkan penggunaannya untuk membuat karya kita selanjutnya atau mencetak karya kita yang sudah kita buat. Seperti itu. Untuk berkaitan dengan apakah kita harus punya banyak dana. Sebetulnya tidak selalu, karena bisa kita dapatkan melalui peluang-peluang yang tersedia. Selagi kita mempunyai keinginan, komitmen, dan tidak takut mencoba peluang yang ada. Tips berkarya. Ini berdasarkan pengalaman kami selama 3 tahun ini berproses, belajar, bahwa memang tidak mulus. Tentu ada rintangan-rintangan yang sempat menjadikan kami berjalan lambat, berhenti sejenak, bahkan sempat tertinggal dari kawan-kawan yang lainnya. Sampai akhirnya saat ini kami menyadari Bika Indonesia masih ada, itu pun suatu hal yang membuat kami cukup kaget, karena sebelumnya tidak pernah menyangka bisa sampai saat ini. Namun ketika kami kembali mengingat ke belakang, hal-hal inilah yang mungkin menjadikan kami, insya Allah, ingin terus tetap berkarya dan berkembang. Belum konsisten memang, tapi kami berusaha ketika kami mendapati suatu persoalan, selain kami mengingat lagi apa sih tujuan, visi misi kami juga mengingat hal-hal ini yang bisa kembali menaikkan semangat kami untuk berkarya. Yang pertama, berani mencoba, meskipun itu hal yang baru. Menulis suatu buku untuk anak-anak, pop-up 3 dimensi, bertema kesantunan berbahasa. Itu baru banget buat kami. Mas Ipul yang berlatar pendidikan seni rupa, saat itu kembali belajar secara otodidak melalui video YouTube, belajar mengenai teknik-teknik membuat buku pop-up, mencermati lagi contoh-contoh buku pop-up yang ada. Saya dan Anis yang background-nya pendidikan bahasa, walaupun sudah pernah mengikuti kelas-kelas menulis, mata kuliah tentang menulis buku, kami pun belajar lagi. Karena untuk menulis suatu cerita, membuat suatu buku untuk anak-anak, ternyata ada teknik-teknik atau hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan yang matang. Agar cerita dan pesan yang ingin disampaikan melalui buku itu bisa mudah dicerna oleh anak-anak. Mbak Dian yang background-nya pendidikan ekonomi, dalam membuat perencanaan keuangan dan pelaporan pun juga kembali belajar karena saat itu konteksnya produksi buku. Yang mana kami berempat pun sama-sama mendapati ini hal yang baru. Kami banyak menemui berdiskusi dengan orang-orang yang berkompeten di bidangnya atau sudah punya pengalaman berkaitan dengan apa yang sedang kami lakukan. Misalnya, kami menemui seorang pengrajin pengusaha buku pop-up. Kami berdiskusi dengan dosen sastra anak, berdiskusi dengan kakak-kakak tingkat kami yang juga pernah berkarya melalui
PKM ini. Dan itulah proses belajar yang harus kami lalui agar karya yang kami inginkan itu bisa terwujud. Yang kedua, tidak takut gagal. Kenapa? Karena ya kalau itu hal yang baru, kenapa harus takut gagal? Ini kan hal yang baru. Ini baru proses belajar. Dan pada saat itu kami pun melalui banyak trial dan error. Dan itu kami coba terus nikmati. Karena saat ini kami malah mensyukuri. Ya saat itu berat sih memang. Tapi setelah terlewati bisa disyukuri. Dari situ kita belajar tentang banyak hal. Oh ternyata teknik ini nggak jalan nih. Kita harus ganti teknik yang lainnya. Oh ternyata kalau kayak gini kurang tepat. Yaudah kita cari yang lainnya. Kita coba yang lainnya. Kita malah bisa explore lebih banyak lagi apa-apa yang sebelumnya kita nggak ketahui. Dan yang ketiga, itu menikmati proses. Jadi apapun proses yang kita akan lalui, itu ketika kita bisa menikmati, mau bagaimanapun susahnya, itu kita bisa bertahan. Nggak apa-apa meskipun itu kita jalannya lambat, tapi sedikit demi sedikit kita juga akan sampai kok. Dan bahagianya, kalau di BK Indonesia, semakin kesini kami semakin merasa seperti keluarga. Ditambah lagi dengan kemarin bekerja sama dengan 8 penulis lainnya, mewujudkan buku kedua, buku Seni Menata Cita. Serasa semakin banyak lagi kawan-kawan seperjuangan yang mereka tuh mendukung sekali, saling menguatkan, saling menginspirasi. Dan itu penting banget untuk menikmati suatu proses. Kemudian yang ketiga, saling menghormati antar anggota tim. Bisa dengan menerapkan 4 kata ajaib. Terima kasih, tolong, permisi, dan maaf. Bisa juga dengan ya menghormati misal ada teman-teman yang menyampaikan pendapatnya atau menyampaikan idenya. Nah, itu harus kita apresiasi. Dan harus kita hormati. Dan saling menghargai dan memberi pengertian. Kemudian yang selanjutnya itu kolaborasi. Kita perlu memperluas relasi kita dengan orang-orang lain. Dan itu yang selama 3 tahun ini kami rasakan banyak banget manfaatnya. Kami bisa kenal dengan penerbit, kami bisa kenal dengan produsen pop-up, bisa kenalan dengan teman-teman yang punya cerita-cerita menginspirasi. Dan ketika kita menemui relasi-relasi yang banyak itu, bahkan kita bisa saling berkolaborasi. Nah, itu yang membuat kita menjadi lebih kaya. Selanjutnya, menjaga komunikasi antar tim. Walaupun sejak pandemi, kami jarang sekali bertemu, tapi sebisa mungkin kami tetap saling berkomunikasi melalui WA group. Baik itu dengan chat maupun beberapa minggu sekali teleponan. Tidak selalu membahas ide-ide baru ya. Bisa juga saling bertukar cerita. Itu padahal walaupun terlihat sepele ya, tapi penting banget itu. Bisa menjadikan relasi antara anggota itu menjadi semakin kuat. Nah, ini yang terakhir dan yang penting juga.
meyakini bahwa apa yang kita lakukan, apa karya yang kita buat itu selain kita harapkan memberi dampak positif, bermanfaat bagi orang lain, kita perlu juga sadari bahwa itu merupakan jalan kita untuk bisa mengembangkan diri. Jadinya, kita bisa lebih mudah untuk mengambil hikmah-hikmah bahwa, oke, ini mungkin saat ini karya ini belum terwujud, tapi saya sudah bisa berkembang, belajar hal baru di situ. Dan selalu percaya bahwa ada yang Maha Pencipta, yang tahu segalanya, yang Maha Mengetahui, yang Maha Pemberi, itu akan memberikan sesuatu yang terbaik bagi kita semua. Itu teman-teman, beberapa tips yang bisa kami berikan, dan semoga bermanfaat. Selamat berkarya! Sungguh bernas dan menarik bukan dari apa yang dipaparkan oleh Garin? Wah, tentunya untuk sahabat Bika yang barangkali saat ini udah masuk dalam sebuah komunitas atau barangkali udah siap berkarya nih, harusnya lebih optimis lagi, lebih yakin, karena paparan yang disampaikan oleh Garin tadi bisa membuat kita semakin tergugah dan gak sabar nih, yuk langsung cus berkarya. Nah, episode ketiga kali ini cukup sampai di sini dulu. Aku ingetin ke sahabat Bika semua, kalau bikin podcast membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk kalian mengirimkan karya. Untuk itu, informasi lebih lanjut dan lebih lengkapnya kalian bisa cek media sosial kami di Instagram @bikaindonesia. Kalian cek postingan kami tentang ketentuan cara mengirim karya, atau kalian bisa klik highlight-nya untuk tahu informasi lebih lanjut. Dan jika ada pertanyaan di luar dari postingan dan juga apa yang Bika Indonesia jelaskan di situ, kalian jangan sungkan untuk hubungi narahubung yang ada di bio Instagram Bika Indonesia. Pokoknya cus, aku tunggu karya kalian dan sampai bertemu di episode selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.